Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilazi hazali haza wa ma kunna linahtadiya an hazanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Salam dan salawat kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum anak-anakku, selamat pagi, salam sehat selalu, salam semangat ya. Walaupun kita daring, walaupun virtual ini, amanat pagi ini adalah melalui daring ya, dalam jaringan, tetapi tidak mengurangi semangat kalian dalam mendengarkan dan mendengarkan serta memahami apa-apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Amanat pembinaan siswa dari bidang kurikulum pagi ini adalah terkait 3 hal ya, yaitu pertama itu AKM, kedua itu PTS, dan ketiga itu PTMT. Apa itu AKM? AKM adalah asesmen kompetensi minimum ya. Nah, ini adalah hal yang masih baru ya. Baru mau tahun ini diadakan, walaupun dari tahun kemarin sudah mulai disosialisasikan. Mungkin kepada kalian juga di SD itu sudah mulai ada sosialisasi mengenai ini ya. Mungkin ini akan Ibu tambah sedikit di sini mengenai AKM. AKM ini adalah penilaian dari kementerian yang terkait dari minimal literasi, minimal numerasi dari pelajaran yang sudah kalian lakukan ya. Jadi AKM ini adalah mengukur tingkat minimum pengetahuan berliterasi kalian dengan pengetahuan numerasi matematika kalian. Nah, AKM ini ada di 6 level ya, 6 level. Level pertama itu adalah di kelas 1 dan 2 SD. Level kedua itu ada di kelas 3 dan 4 SD. Level ketiga itu ada di kelas 5 dan 6 SD, serta level keempat ada di kelas 7 dan 8 SMP. Level ke 5-nya ada di kelas 1 dan 2 SMA ya. Level ke-6 terakhir itu ada di kelas terakhir di SMA. Nah, itu adalah 6 level yang diadakan oleh kementerian untuk mengukur tingkat minimal dari literasi dan numerasi kalian. Nah, karena kalian ada di jenjang SMP, maka kalian berada di level 4. Nah, untuk AKM ini berlaku untuk kelas 7 dan 8 ya, mengukur tingkat berliterasi dan numerasi matematika kalian di kelas 7 dan 8. Nah, kelas 9 bukan tidak diukur, tetapi diukur juga nanti di kelas lanjutan di SMA-nya ya. Jadi 9 dengan 10 itu ada di level 5 ya. Terus kelas 11 dan 12 ada di level 6-nya ya. Jadi kalian walaupun tidak diukur pada saat di tingkat di SMP yang untuk kelas 9, tapi numerasi dan literasi kalian akan diukur nanti di tingkat lanjutan. Itu untuk AKM. Nah, AKM ini akan ada gladi bersih ya untuk kelas 8 yang sudah yang sudah ada namanya waktu pertemuan yang lalu ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah mengikuti sosialisasi dan simulasinya ya. Nah, ini diambil random. Nah ya, diambil random, tidak semua siswa yang mengikuti AKM ini. Hanya 50 peserta, 45 peserta itu untuk yang mengikuti AKM, 5 orangnya itu untuk cadangan. Namun ini semua adalah kesiapan kita untuk mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh kementerian ya.
Jadi walaupun misalnya kamu tidak terpilih gitu ya, kamu jangan kecil hati gitu ya, bukan berarti kamu tidak dinilai ya, tapi diwakilkan oleh teman kamu, dan nanti tidak jenjang ini, mungkin di jenjang berikutnya di tingkat lanjutan kamu akan terpilih menjadi random untuk siswa yang sebagai peserta AKM ya. Nah, ini untuk gladi bersih untuk hari Senin tanggal 13-14 akan dilakukan oleh teman-teman kalian yang namanya sudah terpilih dari kementerian ya, secara acak dan random. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu adalah PTS. PTS kita itu akan kita laksanakan tanggal 20 sampai 25 September ini ya. Persiapkan diri kalian untuk mengikuti PTS sehingga semua nilai yang kalian dapatkan adalah nilai-nilai di atas KKM semua ya. Nah, untuk itu harapan kami di sekolah bahwa kalian dalam pembelajaran daring ini tetap bisa mempunyai keterampilan di pengetahuan yang memang di atas KKM semua gitu ya. Nah, untuk yang ketiga yaitu kegiatan pertemuan atau pembelajaran tatap muka terbatas ya, yang akan dilaksanakan nanti di awal Oktober. Awal Oktober itu juga kita masih menunggu rambu-rambu yang dikirimkan kepada setiap satuan sekolah untuk mengikuti PTMT ini. Tetapi dalam prosesnya kita sudah siap-siap ya. Kalian sudah melakukan vaksinasi, kalian sudah mengikuti tahapan-tahapan PTMT, mulai dari pengisian syarat untuk ikut PTMT, bersedia atau tidak bersedia itu adalah keputusan dari orang tua kalian, tetapi kami pihak sekolah sudah mempersiapkan untuk kegiatan PTMT tersebut. PTMT ini adalah kepanjangan dari apa tadi ya? Pertemuan atau pembelajaran tatap muka terbatas. Kenapa dibilang terbatas? Karena ini tidak dilakukan seperti hal biasanya. Misalnya kita masuk ke kelas itu, jumlah kelas kita ada 36 siswa dan 36-nya masuk semua. Tidak seperti itu ya, terbatas. Artinya kita dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh gerak, dan dibatasi oleh jumlah siswa sebenarnya. Nah, misalnya dibatasi oleh waktu, kalian jam belajarnya hanya nanti 3 jam ya. 3 jam itu ke setiap minggu kalian akan berganti sesi dengan teman kelas kalian yang lain ya. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, itu akan kalau seandainya turun rambu-rambu itu akan diinfokan melalui wali kelas. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan amanat pagi hari ini. Apapun itu, mau pembelajaran daring, mau mempelajari PTMT, ya, belajar secara tatap muka, belajar daring, semua itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga apa-apa yang kita ingin capai bisa tercapai. Kita ingin mencapai nilai yang baik, kita ingin menunjukkan bahwa kita punya pilihan yang sempurna misalnya ya, kita ingin mendapatkan nilai pengetahuan di atas KKM jauh, insya Allah semua itu tergantung niat kalian semua dan kita bisa melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu saja amanat pagi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian tentang apa itu tadi AKM, PTS, dan PTMT. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.